Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi selaku moderator dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Kami terdiri atas 4 orang, 1 orang selaku moderator dan 3 orang selaku pemateri. Hari ini, kami akan membahas materi tentang eksistensi manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Vita Azkiatur Rafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Azkiatur Rafiah. Di sini saya selaku penyampai materi pertama mengenai pengertian dan tahapan-tahapan dari eksistensi manusia. Eksistensi manusia bisa diartikan sebagai sebuah faham yang beranggapan bahwasanya manusia memiliki kebebasan dan kekuasaan dalam menentukan tindakan, nasib, dan keberadaannya sendiri. Ada pengertian dari beberapa ahli, diantaranya menurut Soren Kierkegaard, eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan, baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Martin Buber, bahwasanya eksistensi manusia tidak murni dari diri sendiri, melainkan pengaruh dari orang di sekitarnya. Memasuki tahapan-tahapan eksistensi manusia, ada 3 tahap. Yang pertama, tahap estetis. Di sini orientasi hidup manusia digunakan sepenuhnya untuk mencari kesenangan. Yang kedua ada tahap estis. Pada tahap ini manusia mulai meninggalkan tahap estetis dan mulai menerima kebijakan moral dan mengingatkan moral pada dirinya sendiri. Yang ketiga, tahap religius, yakni individu mulai meleburkan diri pada realitas Tuhan. Itulah tadi pengertian dan tahap-tahap dari eksistensi manusia. Materi selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Vita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda Rafika Sukma. Hari ini saya akan menjelaskan tentang potensi esensial yang dimiliki manusia. Potensi esensial yang dimiliki manusia itu ada 4, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Dan yang keempat, manusia sebagai makhluk religius. Di sini yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk hidup itu, manusia setiap individu itu memiliki jati diri dan kepribadian masing-masing. Jadi antara si A dan si B itu memiliki kepribadian berbeda. Seperti si A yang cenderung pintar, tapi dia itu santai aja gitu, nggak usah belajar itu yang terlalu. Terus yang B, dia itu cenderung agak pintar, tapi dia itu belajarnya itu selalu belajar gitu. Jadi memiliki jati diri dan kepribadian yang berbeda-beda. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Di sini diartikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi setiap ada manusia pasti ada memerlukan bantuan orang lain, seperti itu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk manusia sebagai makhluk susila. Makhluk susila ini dapat diartikan bahwa manusia itu dapat membedakan baik, buruk, pantas dan tidak pantas. Memiliki, dengan kata lain itu memiliki moral dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menghadapi manusia lain. Jadi seperti ini pantas nggak sih kalau aku berperilaku seperti ini kepada dia, seperti itu. Kalau pantas oke lah, kalau enggak ya itu tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat ada manusia sebagai makhluk religius. Di sini diartikan bahwa manusia itu percaya dengan adanya Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan, dengan semua ciptaan Tuhan. Nah, itu di sini tuh diartikan bahwa manusia itu meskipun Allah itu kan memiliki sifat yang tidak terwujud, memiliki apapun yang tidak bisa kita nalar dengan akal, tapi manusia itu mampu untuk mempercayainya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Wanda. Materi terakhir akan disampaikan oleh Usrin Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengembangan potensi manusia dalam proses pendidikan. Yang pertama, pengembangan diri sebagai makhluk individu.
Berarti pendidikan membantu individu untuk menjadi dirinya sendiri yang kemudian dapat menjadikan suatu kepribadian dalam diri individu. Yang kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Berarti pendidikan mampu membantu perkembangan sosial individu agar individu tersebut mendapat tempat di masyarakat dan menjalin kerjasama serta berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Berarti pendidikan mampu membantu individu dalam menentukan tingkah laku, moral maupun norma-norma yang ada di masyarakat. Yang keempat, pengembangan manusia sebagai makhluk religius. Berarti individu mampu berpikir dan berbicara tentang agama. Bukan hanya itu, mereka juga berpikir dan merasa secara keagamaan dengan sepenuh hati serta taat dalam melaksanakan ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Usrin Arifin. Demikianlah sesi presentasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan via grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.